Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami beranggotakan Bagus Indra Saputra, Marianti, dan juga Muhammad Rizal Saputra, yang mana kami akan membahas mengenai pertemuan 9, yaitu biaya modal saham preferen dan juga saham biasa. Nah, materi yang akan kami bahas pertama kali yaitu mengenai biaya modal. Modal itu terdiri dari modal asing maupun modal perusahaan. Modal asing berasal dari bank, supplier, ataupun pihak lainnya, sedangkan modal perusahaan berasal dari pemegang saham dan juga laba ditahan. Nah, melalui modal, maka timbul biaya yang disebut yaitu biaya modal. Nah, biaya modal yaitu biaya real perusahaan yang wajib dikeluarkan guna mendapatkan dana yang bersumber baik dari hutang, saham preferen, saham biasa, ataupun laba ditahan agar perusahaan dapat memenuhi biaya pada suatu investasi maupun operasi pada perusahaan itu tersendiri. Nah, fungsi biaya modal itu apa sih? Fungsi biaya modal yaitu sebagai ukuran pada perbandingan antara tingkat keuntungan atau rate of return yang bersumber dari upaya investasi yang terkait dengan biaya modal perusahaan secara keseluruhan. Maka dari pengukuran tersebut mampu menghasilkan keputusan investasi akan diterima ataupun ditolak. Nah, selanjutnya itu mengenai biaya modal individual. Biaya modal rata-rata pada biaya setiap jenis modal, yaitu contohnya seperti biaya modal individual adalah untuk memperhitungkan biaya modal pada perusahaan. Berikut beberapa perhitungan dari biaya modal. Yang pertama yaitu biaya modal hutang jangka pendek. Yang kedua ada biaya modal hutang jangka panjang, biaya modal saham preferen, dan juga biaya modal saham biasa, dan juga laba ditahan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai slide selanjutnya, yaitu mengenai biaya modal hutang jangka pendek, di mana hutang dengan jangka waktu pengembalian yang singkat atau kurang dari 1 tahun disebut hutang jangka pendek atau hutang lancar, yakni berupa trade accounts payable atau hutang dagang, hutang wesel, dan kredit bentuk jangka pendek pada bank. Kemudian perhitungan biaya modal atas pemakaian hutang atau cost of debt, yaitu berupa biaya hutang setelah pajak sama dengan biaya hutang sebelum pajak dalam kurung 1,0 dikurang tingkat pajak tutup kurung, atau KT sama dengan KB dalam kurung 1 dikurang T. Kemudian untuk keterangan, KT itu adalah biaya hutang jangka pendek sesudah pajak. Kemudian KB itu biaya hutang jangka pendek sebelum pajak atau sebesar tingkat bunga hutang, dan T itu adalah tingkat pajak. Selanjutnya biaya modal hutang jangka panjang. Besarnya tingkat keuntungan yang telah investor syaratkan oleh pemilik dana adalah biaya tanggungan perusahaan dalam menggunakan dana hutangnya. Biasanya biaya pemakaian hutang jangka panjang atau cost of debt berasal dari obligasi atau cost of bond, yang dapat dihitung dengan hitungan yaitu tingkat pendapatan investasi pada obligasi dengan 2 metode. Dan metode pertama adalah perhitungan biaya modal hutang obligasi atau KD dengan metode singkat seperti rumus yang sudah ditampilkan. Kemudian yang metode kedua yaitu perhitungan biaya modal hutang dengan metode present value seperti rumus yang sudah ditampilkan. Selanjutnya biaya modal saham preferen, di mana biaya modal saham preferen atau cost of preferred stock atau KP adalah biaya yang secara real harus dibayarkan apabila biaya yang digunakan oleh perusahaan itu untuk menjual suatu saham preferennya. Dan biaya modal saham preferen ini ditentukan besarnya tingkat keuntungan yang telah pemegang saham syaratkan. Bentuk biaya modal saham preferen itu dividen dengan besaran yang konstan. Sejalan dengan sifat dari saham preferen itu berupa gabungan dari hutang dengan saham biasa, dan sifat hutang karena saham preferen itu berkewajiban untuk tetap dibayarkan dividennya dan dilakukan secara periodik. Sifat saham biasa karena sebagai bukti kepemilikan perusahaan atas saham preferen yang telah dikeluarkan. Dan jika perusahaan likuidasi secara paksa, maka hak perusahaan yang memegang saham preferen akan diutamakan sebelum pemegang saham preferen biasa. Oke, saya akan melanjutkan materi mengenai biaya modal saham preferen. Jadi, biaya modal saham preferen tidaklah memerlukan kembali penyesuaian dengan pajak
bila dividen saham preferen dibayar sesudah pendapatan dikurangi dari pajak. Untuk menghitung biaya modal atas pemakaian saham preferen, yaitu melalui pembagian antara dividen pada setiap lembar saham preferen dan harga saham preferen sekarang. Dengan begitu, biaya modal saham preferen dirumuskan sebagai berikut. KP sama dengan DP dibagi PO, di mana KP merupakan biaya saham preferen, DP merupakan dividen saham preferen, sedangkan PO merupakan harga saham preferen ketika dijual. Bila terdapat biaya penerbitan saham atau flotation cost, untuk perhitungan biaya modal sahamnya akan didasarkan pada perolehan kas bersih yang diterima atau PNET. Jadi kalau misalnya ada biaya penerbitan saham, rumusnya itu tetap sama, hanya saja PO-nya diganti dengan PNET. Jadi KP sama dengan DP dibagi PNET. Materi selanjutnya membahas mengenai biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan yang seringkali dijadikan satu, yakni biaya modal sendiri atau biaya ekuitas atau biaya modal saham biasa. Biaya modal saham biasa ialah biaya yang harus perusahaan keluarkan dalam mendapatkan dananya melalui penjualan saham biasa atau melakukan investasi dengan menggunakan laba ditahan. Secara internal, biaya modal saham biasa dapat meningkat dengan melakukan penahanan laba. Namun, secara eksternal yaitu menerbitkan saham biasa yang baru. Laba setelah pajak yang didapatkan perusahaan bisa dibagikan sebagai dividen atau dijadikan laba ditahan. Kemudian, laba yang ditahan itu akan ditanam kembali dalam perusahaan atau reinvestasi. Untuk menginvestasikan kembali laba ditahan tersebut, diperlukan perhitungan biaya modal. Biaya ekuitas dapat dihitung dengan menggunakan dua model pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan model diskonto dividen atau dividen diskon model. Dalam model diskonto dividen atau MDD ini membahas di mana biaya ekuitas ialah tingkat diskonto yang dapat menyelaraskan nilai saat ini pada seluruh dividen atau keuntungan tiap lembar saham yang diinginkan pada waktu mendatang. Dengan demikian, biaya modal adalah faktor diskonto dari adanya dividen. Lalu yang kedua, ada pendekatan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Model CAPM merupakan model yang menetapkan biaya modal yang ditentukan dengan cara melakukan analisis terhadap hubungan yang terjadi antar tingkat return saham yang diinginkan dengan terjadinya return pasar. Tingkat return saham yang investor harapkan ialah biaya modal yang sudah seharusnya perusahaan keluarkan. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi model CAPM ini, diantaranya yaitu tingkat bunga bebas risiko, yang kedua risiko sistematis yang ditetapkan dari koefisien, dan premium risiko pasar yang ditetapkan dari pengurangan yang didapat dari return pasar dengan return saham. Sekian penjelasan dari kami mengenai biaya modal saham preferen dan saham biasa. Terima kasih telah menonton. Semoga dengan video ini teman-teman bisa lebih mengerti mengenai biaya modal saham preferen dan saham biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.